Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai itu Dolomit, Pak. Nah, Dolomit. Jadi kurang lebih itu tadi ya, saya ulangi buat teman-teman di Desa Mataram ini ya. Iya. Ini kita ada di Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu. Jadi, ini semua komunitas cabai, petani cabai sangat banyak di sini. Tapi orangnya ramah-ramah, jangan sampai ini daerah Mataram karena semua petani cabai sifatnya suka cabai. Cabai yang pedas. Jadi ingat-ingat secara umum 0,1 itu sebanding 1 ton. Nah, ini yang sering tadi yang kita bicarakan. 1 hektar. Setelah itunya benar, kita belajar nutrisi. Nah, nutrisi tadi kan Mas Danu ya, pas di diskusi kecil kan kita bicara. Yang tahu kan 15. Nah, itu kan N-nya 15%, P-nya 15%, K-nya 15%. Padahal ya ada fase vegetatif, generatif. Masa vegetatif kalau generatif betul. Jadi diolah-olah lah kita seperti itu. Nah, idealnya tanaman itu dapat ketiga-tiganya. Unsur hara ya. Unsur hara itu ini ya kawan-kawan Guru Tani 75 Channel, PT Atesiti Sampurna Partner. Saya ulangi lagi, ini pengetahuan dasar saja. Idealnya tanaman itu dapat ketiga-tiganya. Ada unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro itu apa, Mas Irawan? Dapat topi. Dapat topi. Mau ikut diskusi untuk topi ini. NPK. Nah, unsur makro itu apa maksudnya? Kok disebut makro kan besar? Kak, guruku kak. Jadi ini sederhana aja ya, makro besar. Makro itu banyak. Apa Mas ini untuk pengetahuan kita supaya juga. Jadi unsur makro itu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah Banyak. tetap bentuk topi. Matur Pak. Jadi maksudnya banyak. Makanya tadi itu karena Topi atau topi nih nanti. Hubungan ngopo lo. jadi unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Apa itu? Nitrogen, fosfor, kalium, urea, sp36, tsp, KCl. Itu namanya unsur makro. Padahal unsur makro itu dibagi dua. Jadi bagaimana nih? Nah, bagi dua unsur makro. Topi mana ini? Mas Danu. Mas Danu. Umur jawaban kita kan. Gue untuk pertanyaan kamu. Apa untuk topi masalahnya? Ayo Mas. Jadi unsur makro itu unsur dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Jadi supaya kita juga nanti kalau pas ke mana? Ke toko pertanian, kalau kita misalnya ditanya, itu nggak ini. Nah, ini kan? Ini adalah pengetahuan mendasar aja. Ini saya bukan agen Polska ya, tapi ini untuk pengetahuan aja. Nah, ini speknya. Nah, ini speknya nih ya. Ini ada nitrogennya 15%. Ini ya saya tunjukin ke ini ya supaya sambil belajar. P2O5-nya fosfatnya 10%. K2O-nya kaliumnya 12%. Berarti ini 15, 10, 12. Ini caranya. Cuma ini jenenge unsur makro saja. Makro yang ke Mas Danu tadi. Jadi tadi unsur makro itu dibagi dua. Makro primer dan makro sekunder. Wah, Udah loh, setelah itu topi loh. 1 kali 10 pangkat 3. 1/10
pangkat 3. CFU per mili. Nah, artinya dalam setiap ininya itu mengandung 1000. Nolnya 3. 10 pangkat 3. Kalau yang Mas Rian sempat coba itu yang residu pangkat 9. Ini tentunya ini ya tergantung kualitas dari pabrikan masing-masing ya. Nanti kami sampaikan pokoknya yang pangkatnya lebih tinggi lebih bagus. Kita mengkaji itu juga. Kalau misalnya produksinya kita nggak jelas, jadi kalau misalnya secara teori, secara teknikal, harusnya pangkat yang besar itu dia lebih bagus. Justru ini istilah ini lah ya. Ono sekalek ya contoh sing elek-elek. Pokoknya ono wong gak bener siji dikeroyok sama orang 1000. Nah, kalau itu tadi kan koloninya kumpulannya wong 1 kali 9. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Wong 1000. Residu kita cerita kemarin kan 10 pangkat 9. 1 miliar. Miliar. Lah ini ojo ngeroyok wong ya jadi gini. Gampangan ini. Mas Irawan ya. Olah lahan lah, Pak. Nah, olah lahan. Olah lahan itu nanti kita dapat kena ini Kita nanti. di pertanian olah lahan, Pak. Olah lahan ya. Lahan 1 hektar. Dicangkul wong 1000. Tapi lek wong 1 miliar nyangkul ya gak ketemu juga yuk. Rebutan malah gak itu nggon. 10 karo 100 ngono lho, Pak. 10 karo 100 tapi gampangnya gini lah. Ya ada makanan atau apalah. Dipakan orang 1000 tapi diselesaikan lebih cepat lah. Makanya yang pangkatnya tinggi itu secara teknis dia lebih cepat proses dan dia juga ketemu sentrasinya juga lebih cepat aman. Kalau di video Guru Tani 75 channel saya pernah share itu residus 3-4 minggu kurang dari 1 bulan itu yang di aplikasi 0,5 sampai 1 mili itu kok ini wis boten mampu. Ngene sampai ngene tak dorong ini. Sampai delok ngene. Tapi harus subscribe wis. Mampu kan. Subscribe. Siap, Pak. Jadi dilihat sampai gini Mas Jaman. Gak mampu. Pas ini apa? Ngaku corona iki lho. Mampu telat gak mampu. Kena corona. Kalau itu beda fungsi. Jenisnya ora mampu. Jadi ini nanti diterjemahkan gini Mas, diterjemahkan pakai residus bikin orang kena COVID. Nanti salah nanti. Jadi intinya gitu karena apa? Sentrasinya udah ketemu dan itu kan ada amonia dan sebagainya udah dipisahkan. Jadi memang nggak mampu. Kotoran gue orang mampu. Itu siap serap dan juga. Nah, ini ya sampai di sini ya unsur hara itu penting. Tadi udah pinter semua. Sudah bisa ngerti makro primer, makro sekunder, dan mikro utama. Dan dekomposer air. Nah, yang keempat bahasanya itu humus. Humus. Nah, ini wis mulai mendekati cerita-cerita mengenai PTATS inti sampurna. Jadi kan dasarnya. Jadi humus itu tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman adalah tanah yang mengandung humus yang utuh. Nah, tanah humus adalah tanah yang memiliki kandungan organik sebagai habitat mikroorganisme penyubur tanah, sehingga kaya akan unsur daya dibutuhkan tanah. Di gantangannya tanah subur itu dipupuk ya lembab, ketarik ya bahasanya. Nah, secara teknis humus itu terbagi 2. Jadi ada zat non humat dan zat humus. Hubungannya yang diceritain Mas Wahyu itu, kita masukin bahan organik, kuhe sapi, kuhe kambing, ayam dan sebagainya itu salah satunya adalah untuk suplai bahan organik, untuk bikin kesuburan. Dan yang tadi yang bagian pertama tadi apa? Untuk makanan tanah. Sayang topinya di situ. Nah, kalau kita cerita kesuburan tanah, tadi saya dengar sepintas misalnya testimoninya Mas Danang atau Mas Nanang tadi ya, Mas Danang, Mas Nanang ya.
Mas Wahyu tadi sampaikan, iki organik kok ketoke kok reaksinya cepet. Iya. Jadi testimoni. testimoni. Makanya di banyak tempat saya sampaikan bahwa kita punya produk yang asam humat itu terbagi dua. Ini yang Mas Anderson Huma Pro Humidici. Digi itu maksudnya kalau bahasa Mataram itu disperse granul. Gandul. Disperse itu hancur, granul bulat. Kalau belajar bahasa Inggris itu. Ya. Jadi kita tabur ke lahan seperti yang ini tadi kan, nanti kita cek lagi. Dia kena air, butirannya itu akan hancur menjadi ribuan partikel. Langsung spread tersebar. Gini kayak kopi partikel. Nah, seperti itu partikel. Fungsinya apa? Tadi itu. Kalau para mudah, secara teknis yang mudah dipahami itu untuk meningkatkan nilai kesuburan tanah. Kalau di pertanian itu namanya KTK. Kapasitas tukar kadion. Nggak usah inilah teman-teman di Mataram nanti pusing Pak Diki ini ngajari apa. Tapi itu nilai untuk kesuburan tanah. Kalau kita mau analisa pH nanti ketahuan, analisa tanah nanti ketahuan nilai KTK-nya berapa. Nah, dari situ ketahuan tingkat kesuburannya berapa. Ini kita cerita yang data terukurnya. Nah, data yang paling mudah, saya pernah bikin brosur mengenai ini mungkin 3-4 kali untuk memudahkan petani. Jadi gampangnya ini yang yumin, ini untuk pengaruhnya ke tanah. Apa itu? Guna tanah, buruan tanah, dan yang agak mendekati waktu itu booster. Boosternya pupuk. Karena bisa juga dicampur pupuk. Kan problemnya tadi kan apa? Kita pupuk NPK dengan merek tertentu, ternyata nggak keembat. Nggak keserap. Nah, ini fungsinya adalah dulu petani mana ya? Sampaikan bahwa kalau dicampur ini, semua nutrisi itu jadi siap saji. Siap saji. Jadi ini perlu yang asam, humat, humid, bibit. Jangan lupa di sini masih ada potasium humatnya, K2O-nya 8,9%. Organik. Nah, ini yang bentuknya yumin, granul. Saya tadi bawa tapi tak taruh di mobil. Jadi ini nanti fungsinya untuk mempercepat serapan pupuk. Ini bisa idealnya di pH sampai 7. Sampai netral, asam ketujuh. Nah, lawe lang dalam panganan. Nah, Kepangan. dan kepangan. Lawe enak kan pangannya ya enak. NPK kuwi segone kuwi lawe. Rendange. Nah, ini nafsu makan. Nah, kalau yang ini tadi yang Mas Irawan ambil, ini asam humat sulfat. Emit SG 99%. Jadi ada yang yumin, terus pokoknya DG itu tanah lah. Tanah. Nah, ini asam sulfat, ini ke tanaman. Abadi hormon dan sebagainya. Jadi dia bisa memacu perkembangan akar. Dia juga bikin daun hijau dan sebagainya. Nah, ini yang SG. Teknologi dari The Anderson Amerika. SG itu apa? Soluble granul. Kalau tadi kan disperse granul. Bicara semusim berapa kali, Pak? Stimuli. Semusim berapa pupuk pengotoran Untuk musim cabai, Pak. cabai. Kalau untuk musim cabai kita ngikutin pola petani memang, Pak. Minimal 4 kali pengotoran. 4 kali. Dari campur pupuk. Iya. Nah, ada diterusnya ya lebih apik karena tanaman juga kan bakal Sehat. beregenerasi terus loh. Jadi enggak stres terus. Walaupun ada serangan hama tapi pemulihan daunnya lebih cepat. Makin kebal lah. Iya. Ya. Jadi ini bisa sinergis, bisa comparable
apa ya, pokoknya bisa dicampur ke pupuk PPC dan sebagainya. Ora dewe, ora tunggal. Dewi, dan ini tidak hanya teori dan omon-omon karena kita sudah praktekkan. Di banyak kasus misalnya kerupuk apa keriting? Rasanya. Di keriting itu banyak yang pulih, ada yang tunggal dengan ini, ada yang memang dicampur dengan pemektin. Iya, pemektin untuk hamanya. Semprot. Nah, Dosis per tank. per tangki 15 gram Pak, 1 sendok. 15 gram. 1 sendok. Dan ini saya sampaikan ya, untuk spray jangan pernah lebih dari 1 gram per literan. Karena kalau lebih dari itu, ada beberapa tanaman itu sifatnya toksik. Karena perekat. Jadi kan nek wis nunggu kuwi enggak nggo perekat kae juga wis iso, Pak. Heeh. Nah, nek pas nyemprot ae delok ning godhong kan Pak. Ngekat. Heeh. Jadi satu itu lah ya. Iya. Nah, Nah, nek dikocor lebih akeh lebih hati. ini mungkin banyak sekali kita share di video-video di Guru Tani. Dosis berarti 1 sendok. Nah, Iya. Iya. per tangki. 1 sendok makan tapi enggak muncul kayaknya. Dilarut Spray ya. Nah, kalau misalnya untuk di tanaman-tanaman keras, biasanya ini saya gunakan untuk pengkocoran. Saya gabung sama Bionutrien 809. Itu biasanya. Untuk yang tanaman spray, termasuk tadi ada pertanyaan yang teridentifikasi keracunan. keracunan fungisida atau Fungisida. Ini bisa jadi satu alternatif. Meskipun tidak terus sepenuhnya pakai ini ya. Kalau mau normalisasi dari stres, yang ideal panjenengan bisa campurkan juga bionutrien. Atau bionutrien tunggal spray. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga untuk menjawab berapa pertanyaan kawan-kawan. Russell ya. Ini juga kita perkenalkan, mungkin Mas Wahyu saya yang ulang aja. Russell 23-10-10 plus teras elemen. Jadi di dalam ini ning kono top ini. Oh iya. Tenang wae. Udah kelompok. Iki apa Mas Nanang menghindari pertanyaan? Iya. Tadi kita ada tanya jawab masalahnya. Terus pinter-pinter. Itu topi. Nah, ini juga sekaligus untuk jawab di channel yang lain atau dimanapun halayak ada yang meragukan. Nah, ada, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan.